Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi Bu Atun. Mohon maaf sebelumnya Bu Kris untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya Bu Atun, silakan. Kesempatan ini juga sedang kosong, tidak ada tugas. Kami beri waktu untuk Bu Atun. Begini Bu, selama Bu Kris menjadi kepala sekolah kan tentunya menjumpai banyak kasus atau masalah yang terjadi di sekolah, baik yang dialami siswa, di lingkungan sekolah ataupun rekan-rekan guru di sekolah. Nah, kira-kira kasus seperti apa yang mungkin kasus tersebut bisa termasuk dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SD ini tentunya banyak menghadapi beberapa masalah atau kasus. Salah satunya itu para guru itu dalam pengolahan nilai rapot itu bermasalah karena ada beberapa anak yang nilainya itu di bawah KKM. Padahal kan di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, anak itu kan harus naik semua, sehingga itu merupakan salah satu dilema etika bagi Bapak Ibu guru di sini. Seperti itu ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Bu Kris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan rujukan moral? Jadi jika ada dua kebaikan yang bertentangan, itu yang dimaksud dengan dilema etika. Jika satu baik dan salah satu itu salah, itu yang disebut rujukan moral. Berdasarkan kasus tadi, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi agar dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke rujukan moral. Oke. Nah, selama ini Bu Kris, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kebetulan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam menangani kasus yang ada, saya selalu mengambil keputusan dengan bermusyawarah dengan guru-guru, sehingga apa yang dihasilkan tadi bukan mutlak dari saya, tapi kami berdiskusi sehingga mengutamakan keadilan, mengambil jalan tengah, dan tidak merugikan masing-masing pihak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kris lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama itu melakukan koordinasi akan berdiskusi melalui rapat internal sesuai dengan kasus yang ada, karena kasus yang bisa berbeda dengan harapan setiap kasus ada langsung diselesaikan dengan cepat, tidak merugikan pihak lain. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Kris anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadi sesuatu masalah, yaitu dengan melihat kasusnya terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan cara yang efektif atau solusi bagi kasus tersebut dengan musyawarah, mediasi, pemecahan masalah bersama. Terima kasih. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu ada kurang ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Selain itu, yang menjadi tantangan adalah jika kasus-kasus dilema etika
bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensi yang muncul. Betul. Nah, sekarang apakah Bu Kris memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bu Kris itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Kris jalankan? Jadi tidak ada jadwal yang khusus dalam Ya. penyelesaian kasus dilema etika, karena begitu langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru kembali ke kasusnya. Jika kasusnya ringan langsung bisa diputuskan, waktu itu juga kami mengambil keputusan, dan jika kasusnya berat maka diselesaikan secara bertahap. Oke, Bu. Nah, sekarang coba, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Kris dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada, yaitu teman-teman guru atau rekan sejawat, sehingga masalah harus diselesaikan secara kolektif atau kolegial bersama rekan sejawat untuk mencari solusinya, meskipun keputusan akhir ada di tangan kepala sekolah. Yang terakhir, Bu Kris, dari semua hal yang telah Bu Kris sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Kris petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dan dari berbagai sisi. Selain itu, setiap kita mengambil keputusan dipertimbangkan risikonya serta nilai keadilannya. Terima kasih Bu Kris, waktunya sudah menyempatkan waktu Bu Kris di sela-sela kesibukan Bu Kris untuk wawancara dengan saya. Sekali lagi terima kasih sekali. Sama-sama Bu Atun, semoga dalam hidup bergerak sukses lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Kris.